Aku menemukan buku terbaik sepanjang masa, dan dari buku ini bisa membuatmu bahagia, menghilang stres, dan semacamnya. Kamu mungkin di saat ini bertanya-tanya dan penasaran, apa sih buku terbaik yang harus aku baca? Aku pengen baca buku terbaik, tapi aku nggak tahu bukunya apaan sih. Buku terbaik bukanlah buku yang diajarkan di sekolahanmu. Buku terbaik bukanlah buku Atomic Habits. Buku terbaik bukanlah Rich Dad Poor Dad. Buku terbaik bukanlah Psychology of Money. Tapi buku terbaik sepanjang sejarah, sepanjang masa adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran, kamu bisa mendapatkan pahala ketika membacanya. Dan aku akan membahasnya di video kali ini. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan seperti, kenapa Al-Quran adalah buku terbaik sepanjang masa? Bagaimana cara menghafal Al-Quran yang sangat efektif? Bagaimana cara menjaga hafalan Al-Quran yang kamu punya? Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, kenapa Al-Quran itu buku terbaik sepanjang masa? Ada banyak penjelasan yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah buku terbaik. Salah satunya adalah hadis dari Rasul SAW yang berbunyi, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi'ashri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ataupun kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibahas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa setiap huruf bukan setiap kata, bukan setiap menit, tapi setiap huruf yang kamu baca itu bernilai pahala di sisi Allah. Setiap huruf yang kita baca itu bernilai kebaikan di sisi Allah. Apakah sekedar kebaikan? Tentu enggak kan? Dari satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apakah kita membaca hanya satu huruf? Enggak kan? Ketika kamu membaca Al-Quran, enggak mungkin kamu hanya membaca satu huruf dan itu pun balasannya jauh lebih banyak. Itulah salah satu alasan kenapa buku terbaik sepanjang masa itu adalah Al-Quran. Nggak ada buku lain yang bisa menyai kedudukan tersebut. Nggak ada buku yang lain yang bisa kamu dapatkan yang ketika kamu bacanya, kamu bisa mendapatkan pahala atau kebaikan sedemikian rupa selain Al-Quran. Dengan Al-Quran, kamu bisa mendapatkan banyak pahala. Dengan Al-Quran, kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan Al-Quran, kamu bisa mendapatkan ketenangan di hati kamu. Hal lain yang membuat Al-Quran menjadi buku terbaik sepanjang masa adalah selain bisa mendapatkan pahala dari membacanya, kamu juga bisa mendapatkan ketenangan hati, penghilang stres, dan juga penghilang galau ketika membacanya. Pernah gak sih kamu merasakan bahwa kok hidup aku gini-gini amat ya? Kok hidup aku tuh selalu galau mulu bawaannya? Kok aku gampang stres dan semacamnya? Aku juga pernah merasakan hal tersebut dan aku dapetin cara untuk mengatasinya. Aku pernah mendengar bahwa dengan Al-Quran stresmu itu bisa hilang. Dengan Al-Quran galaumu bisa hilang. Awalnya aku gak percaya, tapi lama-kelamaan setelah aku coba dan itu benar aja. Ya tadinya kamu stres dan galau dengan membaca Al-Quran, kamu bisa menghilangkan stres tersebut. Itu juga yang bisa kamu lakukan ketika ingin menghilangkan stres dan juga galau kamu. Ambil Al-Quran dan baca Al-Quran tersebut. Dan secara gak sadar, stres dan galau kamu akan hilang secara gak sadar. Setelah ini kita masuk ke poin bagaimana cara menghafal Al-Quran. Sebelum masuk ke caranya, ada hal yang harus kamu ketahui kenapa kamu harus menghafal Al-Quran. Alasan kenapa kamu harus menghafal Al-Quran adalah sesimpel kamu bisa baca Al-Quran dimanapun, kapanpun, tanpa harus membuka Al-Quran. Kamu bisa mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran tanpa harus membawa Al-Quran kemana-mana. Kamu bisa isi waktu luang kamu di kendaraan dengan membaca Al-Quran tanpa khawatir nggak bawa Al-Quran. Kamu bisa jalan kaki sambil baca Al-Quran tanpa bingung mau membaca surah apa. Menghafal adalah kunci. Menghafal Al-Quran sangat penting. Dan kita masuk ke tata cara menghafalnya. Metode yang aku bagikan di sini berdasarkan pengalaman pribadi aku ketika aku menghafalin Al-Quran. Dulu ketika aku hafalin Al-Quran, aku tetapkan diriku bahwa aku harus punya target. Target perharinya adalah menghafal satu halaman dalam satu hari. Kalau hal tersebut konsisten kamu lakukan, kamu hafalin satu halaman per hari, maka ketika 20 hari kamu sudah hafal satu juz dalam Al-Quran. Selama 200 hari atau kurang lebih 6,5 bulan, kamu sudah bisa hafal 10 juz dalam Al-Quran. Itu dari sini adalah gimana kamu bisa konsisten melakukan hal tersebut. Karena yang terbaik bagi aku adalah mending sedikit tapi konsisten daripada langsung banyak tapi bolong-bolong. Mungkin dari kamu ada juga yang bertanya, satu hari satu halaman Al-Quran, kok banyak banget sih? Kok susah banget sih? Gini caranya.
biar simpel, kamu bagi juga nih dalam sehari. Kamu jangan sekali duduk langsung satu halaman, itu akan susah untuk menghafalnya. Tapi kamu sekali duduk cukup 5 baris. Kalau aku dulu seperti ini. Dan ketika kamu menghafal Al-Quran pasti akan banyak tantangannya. Nggak fokus dalam menghafal, kesusahan dalam menghafal, gampang terdistraksi ketika menghafal, dikit-dikit buka HP ketika menghafal. Maka dari itu, hal yang paling nyaman ketika kamu ingin menghafal Al-Quran adalah di saat kamu di dalam masjid dan dalam kondisi kamu tidak membawa HP sama sekali. Dengan hal tersebut, kamu akan nggak gampang terdistraksi dan kamu akan lebih fokus dalam menghafal Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran menggunakan metode tadi yang bisa kamu lakukan dan konsisten ketika menghafal Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran di masjid, kamu akan mendapatkan ketenangan yang nggak akan kamu dapatkan kecuali hanya di dalam masjid. Maka dari itu, coba deh sekali-kali kamu hafalin Quran di masjid, cukup sisihkan 30-40 menit untuk menghafal sekali duduk. Dan kamu akan merasakan bagaimana nikmatnya dan juga tenangnya suasana di situ. Kamu coba deh iseng-iseng testing. Hafalin di dua tempat yang berbeda. Pertama di rumah dan kedua di masjid. Aku jamin dan aku yakin banget, kamu akan lebih tenang dan lebih fokus ketika kamu menghafal Al-Quran di masjid ketimbang di dalam rumah. Ataupun bandingkan hafal Quran di masjid dan di tempat manapun itu, aku tetap yakin kamu akan tentram ketika menghafal Al-Quran di dalam masjid. Dekati masjid, fokus di sana, duduk selama 30 menit, dan coba mulai menghafal Al-Quran. Dan ketika kamu berusaha dan berhasil menghafalkan beberapa dari Al-Quran, kamu nggak bisa berhenti hanya menghafal doang. Ada langkah selanjutnya yang nggak kalah penting dari menghafal Al-Quran, yaitu menjaga hafalan tersebut, ataupun seringkali disebut dengan murojaah. Baik dari kita ketika menghafal Al-Quran, yaudah gas terus tanpa memikirkan hafalannya yang kemarin-kemarin sudah dihafal. Hari ini hafalan halaman 1, besok halaman 2, lusa halaman 3. Dan ketika sudah di halaman keempat, kita seringkali melupakan halaman 1-3 yang tadi kita hafalkan. Kita gas terus dan gak ingat hafalan yang kemarin-kemarin sudah kita hafalkan, dan ini fatal banget. Ketika kamu melupakan apa yang kamu hafal, ini akan menjadi sia-sia. Hafalan kamu gak akan ada lagi gunanya karena kamu sama aja ngapalin ayat baru namun merupakan ayat yang lama. Dan kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, rasanya percuma berusaha menghafalkan 1-2 juz karena belakangan sudah kita lupakan. Maka dari itu, selain menghafal, ada step yang gak kalah penting, yaitu murojaah. Mungkin dari kamu ada yang bertanya-tanya, gimana caranya supaya kita bisa murojaah? Kalau dulu yang aku lakukan ada 2 cara. Yang pertama murojaah dengan hafalan, yang kedua murojaah tanpa hafalan. Maksud yang pertama adalah kita mengulang-ulang hafalan kita tanpa melihat Al-Quran dan terus-menerus mengulanginya sampai kita lumayan capek. Kalau yang kedua, kita buka Al-Quran, kita fokuskan membaca ayat yang sudah kita hafal dan kita ulangi secara terus-menerus. Sebagai contoh, kalau aku mau murojaah surah Al-Mulk, maka aku baca ayat terus-menerus surah Al-Mulk secara berulang selama 3-4 kali baca. Ingat ya, ini kita membacanya di Al-Quran, bukan melalui hafalan kita. Tujuan dengan membaca terus-menerus adalah sehingga kita membuat hafalan kita itu berada di alam bawah sadar kita, sehingga ketika diucapkan sebuah kalimat itu bisa secara otomatis kita melanjutkan ayat tersebut. Dan kalau kamu sadar, ada satu metode murojaah yang gak susah dan ini gampang banget untuk kita praktekin. Caranya ada sesimpel kita memutar murotal di HP kita ataupun di laptop kita dan kita ikuti murotal tersebut. Ataupun kalau nggak mau kita ikuti itu nggak masalah, tapi kita cukup dengarkan saja sehingga merekam suara tersebut dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Dan untuk mendengar ini bisa juga kamu lakukan untuk menghafal Al-Quran sehingga kamu lebih gampang dalam menghafal maupun murojaah nanti. Kalau memang semua yang tadi aku sebutkan itu kamu kurang cocok, ada cara yang lebih efektif, yaitu murojaah bareng teman. Ini biasanya anak pondok pasti sering melakukan hal tersebut. Jadi kamu minta simakin ke teman kamu kasih Al-Quran ke teman kamu dan kamu setoran hafalan sama dia. Misalkan nama temanmu Usman, tolong dong simakin surat Al-Mulk ini. Nah, jadi teman yang kamu pegang Al-Qurannya, buka surat Al-Mulk dan kamu berikan hafalan kamu kepada dia. Nanti misalkan ada yang salah, dia benerin. Kalau misalkan benar, ya pasti dibiarin aja. Dari semua metode yang tadi aku katakan, yang paling efektif adalah yang terakhir. Di saat kamu menyetorkan hafalan pada temanmu, itu kamu bisa banget tahu salah kamu itu di mana dan kamu itu kurangnya di mana. Sehingga dari kesalahan yang kamu lakukan tersebut, kamu sadar dan kamu memperbaikinya dan sebagai bahan evaluasi di kemudian hari. Sehingga apa? Kamu gak salah-salah dan kamu bisa makin baik lagi hafalannya. Tapi yang untuk kali ini
untuk mengajar bareng teman ini ada minusnya. Kamu harus punya teman dan kamu nggak bisa sendirian. Nah itu tuh alasan dan juga cara dan juga bagaimana caranya untuk menghafal Al-Quran dan bagaimana mengajar Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe supaya kamu bisa mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton, kita ketemu lagi di konten selanjutnya.